Bapak boleh bantu sebutkan nama dan tanggal lahirnya, Pak? Sofyan 2 Januari 2004. Oke, Bapak Adik. Sofyan. Betul ya, sesuai dengan rekam medis yang sudah ada di saya. Jadi sebelumnya pastikan rekam medis dulu ya. Bapak Sofyan, hari ini saya akan melakukan tindakan pengukuran tanda vital. Ya, pengukuran tanda vital nanti dicek tekanan darahnya, suhunya, respirasi atau pernafasannya, kemudian nadinya juga. Ya, tujuan untuk mengetahui keadaan umum Bapak, ya, mengetahui kondisi umum Bapak apakah semuanya dalam batas normal atau tidak. Ya, Bapak setuju? Nanti prosedurnya tetap dilakukan di atas tempat tidur ya Pak ya. Oke, baik, kalau begitu saya persiapkan alatnya terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, kembali ke nurse station, ambil alat, cuci tangan 6 langkah ya, pakai handscoon. Saya nggak pakai handscoon. Oke, sudah pakai handscoon. Selanjutnya yang pertama kita lakukan pengukuran suhu. Suhunya, termometernya. Kemudian ambil di sini nggak ada kapas, harusnya ada kapas alkohol ya. Anggaplah ini kapas. Jadi sebelum taruh ke aksilanya pasien, Dilap dulu. bersihkan dulu, tapi bersihkan ya. Taruhnya di mana? Jangan dipincet sampai LO, baru di ditaruh di ketiaknya ya. Kemudian disilangkan seperti ini tangannya. Ya, disilangin kayak gini biar bapaknya nyaman. Setelah itu kita sambil melakukan pengukuran tekanan darah. Oke Pak ya, jadi dulu. Meletakkan tensimeter, jangan bingung ini gimana ya. Nih, yang ada kabelnya searah dengan arteri pasien. Taruhnya 3 jari di atas arteri brachialis. Ya, jangan terlalu kencang juga. Selanjutnya, sphygmomanometernya jangan ke sini atau di sini. Di sini. Ya, ini ada kaitnya. Tinggal taruh. Jangan jatuh. Ya. Jadi ini dibuka. Kemudian taruh sini. Terus setelah itu kita pakai stetoskop. Pastikan stetoskopnya yang sudah Kok jauh? arteri mana yang mau ditaruh stetoskop? Radialis. Brachialis. Di mana brachialis? Di jajan sama kelingking. Kalau nggak yakin boleh kalian cari dulu arterinya. Nah, ini ada yang berdenyut. Ada kan kalian punya? Kalau nggak punya, Hampir. nggak punya Ya. mending. Kemudian gini, tangan yang kiri yang tidak dominan pakai yang buat megang stetoskop, yang dominan buat yang pompa. Pompa dikunci dulu. Ya, jangan sampai belum dikunci kalian Bapak bukanya rusak nih Bu. Dikunci. Ya, dikunci dulu sampai ke arah kanan sampai mentok, baru kalian pompa. Bapak, oh ya maaf, sebelumnya tanya dulu, Bapaknya dari riwayat darah tinggi atau enggak? Ya, Bapak dari riwayat darah tinggi nggak Pak? Enggak Nggak pernah. ada. Oh, maaf Nah. ya. Kalau ada darah tinggi, kita bisa naikin sampai ke 180 pompanya atau 200. Tapi kalau nggak ada cukup sampai 140 atau 160. Ya, karena kasihan sakit kalau misalnya terlalu kencang. Jadi jangan mesin aja Pak. Sampai 160 kalian putar ininya pelan-pelan. Sambil dengerin. (120/90). Jadi biasanya kalau dia mau bunyi tuh agak gini, jarumnya agak goyang. Jadi bunyi pertama yang muncul bunyi terakhir jangan salah.
Kalau soalnya pas kalian nurunin langsung bunyi nih, oh berarti tensinya emang tinggi. Kalian ulanginya tapi jangan langsung dikunci terus dipompa lagi. Pompa lagi. Turunin Tunggu. sampai 0, baru dipompa lagi lebih tinggi. Tadi mungkin sampai 160, pas kalian turunin langsung bunyi, berarti kayaknya tinggi nih pasiennya. Diturunin dulu sampai 0, baru ulang lagi pompa sampai 200 atau 180. Ya, gitu. Jadi saat mau Nancy tuh yang fokus banyak. Pertama telinga kalian, kedua mata kalian. Ini berhentinya di mana nih bunyinya? Ya, kemudian tangan kalian pompa dulunya. Ya, jadi kalau nggak kedengeran jangan ngasal, ulangi aja. Ya, kalau sampai 5 kali itu nggak kedengeran juga kuping kalian. Korek dulu. Reservasi dulu ya. Jadi kalau biar nggak ribet nyarinya, duh mana ya kok nggak bunyi, apa salah naro arterinya, bukan di arteri brachialis. Pegang dulu, cari mana yang berdenyut, semuanya sama, sejajar sama kelinci ya. Kalau kalau nggak bunyi, pasti kan stetoskopnya udah bener apa belum? Pasti bunyi. Saya aja kedengeran banget nih walaupun terhalang sama jilbab ya. Memang kadang susah nggak kedengeran, apalagi kalau kondisinya rame ya. Itu yang kata arterinya kecil banget tuh, Lemah. itu gimana Bu? Nah kalau seandainya emang nggak kedengeran juga karena arterinya kayak gitu, ya bisa kalian pegang arteri yang di radialis. Cuma kalau yang di radialis kalian nggak bisa dengar diastolnya, jadi cuma tahu sistolnya dari denyutan dan jarumnya yang itu. Nih ya, kalau saya, tapi ini kalau apalagi ini nggak boleh digunakan metode ini kalau pasiennya hipertensi. Oh enggak gitu. Ini ya nggak takut itu tidak akurat. Nanti saat bunyi dia akan berdenyut di sini. Tuh, berdenyut. Berasa berdenyut di sini. Sebelum bunyi pasti di sini nggak berdenyut. Oke, jadi yang harus diingat untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah, tanyakan pasiennya ada riwayat darah tinggi atau enggak. Yang kedua, pastikan aktivitas pasien sebelum hipertensi. Sebelumnya dia habis lari atau habis jogging misalnya. Ya, kalau aktivitasnya berlebih, kemarin sudah belajar kan faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Iya. Aktivitas ya. Kemudian setelah itu, ini belum bunyi-bunyi ya. Oh, udah bunyi. Kan enggak gitu. 36,8 ya, harusnya bukan Dalamnya. di dalam ya, harusnya menyentuh ke aksilanya. Kalau seandainya ke aksila pasiennya basah misalnya karena gerah atau gimana, ya dibersihkan dulu bagian aksilanya ya. Tapi kalau nggak, cukup ininya dibersihkan. Oke, ini udah bunyi nih ceritanya ya. Kemudian kan tadi bawa buku catatan ya, langsung dicatat 36,8. Kemudian setelah itu terus dibersihkan lagi, baru Taruh. matiin dulu. Bapak tensinya normal ya Pak ya, 120/90. Kalau sistolnya diastolnya di atas 100 tapi sistolnya nggak tinggi banget, gimana? Normal apa enggak? Enggak. Tapi pasti sistol itu diastol tuh nggak jauh dari pasti dia sistol itu lebih tinggi daripada diastol. Nggak mungkin deket banget, misalnya 120/110 ya, jarang yang kayak gitu. Oke, jadi kalau mau begitu nggak normal, karena si sistol batas normalnya diastol batas normalnya adalah 90. Kalau sampai 100 di atas 100 nggak normal. Oke, itu ya, tadi sudah pengukuran suhu, kemudian tekanan darah. Selanjutnya kalian mau ngecek nadi. Permisi ya Pak ya, saya mau cek nadinya. Nanti selama kurang lebih 2 menit Bapak jangan berbicara terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi dianjurkan ngomong gitu. Karena nanti setelah mengukur nadi, kita langsung mengukur pernafasan. Kalau pernafasan diukur dalam kondisi pasien yang berbicara, ya nggak akurat. Jadi di awal dikasih tahu dulu
pasiennya nggak boleh ngomong dulu ya. Kalian periksa nadinya, nadi radialis itu ada di sini ya, sejajar sama jempol. Megang nadinya jangan gini, tapi gini nih, pakai 3 jari ya. Oke, kayak gini. Kenapa saya taruh di atas perut? Karena setelah itu saya mau hitung pernafasan, saya mau ukur pergerakan dinding perutnya pasien ya. Jadi nggak usah, sebenarnya bisa lewat pergerakan dinding dada ya, tapi takutnya ya kurang akurat. Jadi saya mau merasakan pergerakan dinding perutnya, kan pasti kalau orang nafas perutnya bergerak ya. Jadi dilakukan bisa seperti ini, ambil nadi pakai jam ya, kemudian selama 1 menit ya, jangan 1 jam kelamaan. 1 menit. Selanjutnya dilanjut, diingetin tadi nadinya 80 misalnya ya, boleh dicatat dulu atau langsung saja kalau kalian memang ingat ya, langsung ukur pernafasan, dihitung selama 1 menit nih. 1 kali nafas, 1, 2, 3. Jangan ditahan, Pian. Iya. Iya, makanya kalau jangan dikasih tahu ya. Udah selesai, udah semua tuh TTV. Kalau selanjutnya pemeriksaan oksigen. Asik. Au. Ini untuk memeriksa kadar oksigen dalam tubuh. 97, kurang oksigen nih. Waduh. Pakai masker, pakai masker. Hah? Yang sebelahnya nadi. Oh. Ya. Tuh tapi lama-lama makin naik. Turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Ya. Jadi ini sangat berguna kalau pasiennya mengalami sesak ya. Kita mau tahu pasiennya kadar oksigennya berapa ya. Berapa nak beli ini? 60-an. Dari pemerintah. Oke, itu sudah selesai. Jadi ini tambahan, kalau di daftar tilik ini nggak ada ya, ini tambahan aja. Jadinya Tapi kalau di itu pakai ya, Bu? kenapa? Kalau Kalau di rumah sana sakit ya pakai. di IGD pasti dicek di awal. Oke, sudah selesai Bapak pemeriksaan tanda vitalnya. Kalian langsung ke pasien yang evaluasi ya. Bapak tadi sudah selesai pemeriksaan tanda vitalnya, tekanan darahnya 110/90 normal ya Pak ya. Nadinya juga normal 80 kali per menit, suhunya juga normal tadi ya 36,8. Lalu pernafasan Bapak juga normal nih, nggak sesek ya Pak ya. Gimana perasaannya Pak? Sudah baik. Sudah membaik. Apanya yang baik? Apanya yang baik? Ya. Jadi mengevaluasi perasaan pasien saat dilakukan tindakan. Jadi setelah saya lakukan tindakan tadi Pak, gimana perasaannya? Oh iya sus, misalnya seneng karena hasilnya bagus, saya merasa lebih lega. Baik. Ya, oke baik Pak, kalau begitu saya permisi kembali ke nurse station. Jika butuh sesuatu bisa pencet belnya atau keluarganya ke nurse station ya Pak ya. Oke, permisi. Dan kemudian apa lagi? Permisi. Tangan. Oh. Enggak, selesai dulu nih. Tangan dokumen. Dokumentasinya apa? Pada hari ini tanggal 6 Juni tahun 2023 perawat kita telah melakukan tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital dengan hasil bla 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 yang tadi ya. Respon pasien mengatakan senang karena hasil tekanan tanda-tanda vitalnya dalam batas normal, pasien merasa nyaman ya. Kemudian tanda tangan perawatnya. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan terkait TTV? Kalau misalkan udah tahu kalau orangnya itu udah punya riwayat darah tinggi,